Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Singkatan Obaja itu ojo berbuat jahat atau jangan berbuat jahat. Ya, kita sudah masuk di ayat yang ke-8 saudaraku. Sudah tak terasa ya, tinggal sedikit lagi ya, tinggal mungkin 13 ayat lagi kita akan selesaikan saudaraku. Nah, di ayat yang ke-8 ini kita akan belajar bahwa di Edom ini tidak ada orang bijaksana. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan baru, kemudian dalam terjemahan King James yang saya Indonesiakan ya. Dalam terjemahan baru berbunyi demikian. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Nah, dalam terjemahan King James yang saya Indonesiakan berbunyi demikian, bukankah aku, ini Tuhan, aku pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Wah, kalau sudah dikatakan demikianlah firman Tuhan, ini berarti vonis, pernyataan yang pasti bisa dipercayai. Karena kalau Tuhan sudah menyatakan sesuatu, itu perkataannya itu ya dan amin, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi bukankah aku pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan orang-orang berpengertian keluar dari pegunungan Esau. Nah, ini vonis hukuman Tuhan sudah diketok palu, yaitu pada hari itu. Kenapa kok divonis? Karena Edom begitu keras hati. Sampai pada hari itu, sampai pada vonis itu, dia nggak bertobat sehingga vonis itu keluar, saudaraku. Apa yang dia bangga-banggakan hancur dalam sekejap. Orang-orang bijaksana, orang-orang berpengertian akan dihancurkan dan dilenyapkan dari Edom. Orang-orang yang menuruti hawa nafsu ini sebagian bukan orang-orang bodoh, saudaraku. Di sini dikatakan orang bijaksana dan berpengertian. Tetapi ini bukan berpengertian dalam firman Tuhan atau bijaksana dalam firman Tuhan, tetapi bijaksana dan berpengertian dalam dunia. Nah, mungkin saja mereka orang terkenal, mungkin saja mereka mempunyai pengaruh sosial yang besar. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memakai kekuatannya untuk menjadi besar dalam dunia, saudaraku. Dia pakai kekuatan sendiri sehingga dan dia berhasil karena manusia memang makhluk yang hebat diciptakan Tuhan, berhasil sehingga dia mempunyai pengaruh sosial, mempunyai kedudukan tinggi, IQ-nya tinggi. Nah, ini orang-orang bijaksana. Tuhan izinkan. Ini otak ini luar biasa. Konon kata beberapa orang itu, saudaraku, otak manusia ini hanya dipakai 5% rata-rata pemakaiannya. Nah, bayangkan orang pinter-pinter tuh kalau cuma pakai 5%, saudaraku. Bayangkan kalau dimaksimalkan mungkin bisa sampai 95%, 100%. Wah, bisa membuat luar biasa perkara-perkara yang besar dalam dunia. Dan memang Tuhan izinkan itu. Mereka menjadi besar dalam dunia, tapi dengan kekuatan sendiri. Nah, gak heran saudaraku, manusia bisa menggunakan otaknya ini menghasilkan penemuan-penemuan besar, kemajuan teknologi yang begitu pesat. Gak heran, karena ini memang Tuhan izinkan. Tapi semuanya ini sia-sia jikalau tanpa ada Yesus dalam hidup manusia. Apa artinya dunia ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti segenap dunia ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba,
Kita dipanggil olehnya, maka sekaliannya akan na 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 na. Lupa saya kalimat terakhirnya. Apa artinya kalau nggak ada Yesus? Semuanya itu hanya sampai kepada kubur. Orang-orang bijaksana, orang-orang berpengertian dalam dunia ini, itu hanya berakhir dalam kubur. Saat dia membuka matanya, dia berakhir di neraka yang kekal. Karena nggak ada Yesus. Tuhan Yesus itu kuncinya. Matius 16 ayat 26. Nah, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, saudaraku? Apa? Gak ada. Gak ada artinya, saudaraku. Saya teringat ayat ini. Saya akan tambahkan, saudaraku. Matius 16 ayat 26. Nah, sampai kepada kubur. Sia-sia. Mazmur 49 ayat 13 sampai 15. Ini ya, dalam terjemahan baru. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Lihat, orang bijaksana dalam dunia ini, motivator yang tidak kenal Tuhan, dia begitu bangga dengan perkataannya sendiri. Ini seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Sia-sia motivator yang gak kenal Tuhan, yang dia memberikan nasihat-nasihat yang begitu indah, begitu baik, saudara. Kata Yesaya, katakan apa? Kebaikan manusia itu seperti kain gombal, kain lara, kain najis. Yesaya 65 ayat yang ke-6. Yesaya 65 ayat yang ke-6. Oh, bukan ya. Yesaya ya, saya lupa, saudara. Di Yesaya, kebaikan manusia itu seperti kain najis, saudara. Oh, ini Yesaya 64 ayat yang ke-6. Semikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami saleh loh, tapi seperti kain kotor, kain najis. Kenapa? Karena saleh menurut pemikiran sendiri, karena saleh menurut anggapan sendiri, perkataan sendiri, saudaraku. Ini dikatakan sia-sia. Kebaikan manusia itu seperti kain najis, saudaraku. Ini yang saya mau tulis tambahan lagi nih, saudaraku ya. Ada didapat lagi ayat-ayat dan saya akan tambahkan, karena memang pengertian-pengertian ini akan terus progresif, saudaraku, terus maju. Sia-sia kebaikan manusia ini seperti kain najis. Nah ya, jadi jangan kita membanggakan kebaikan-kebaikan kita, membanggakan perkataan kita. Jangan. Coba kita sebagai orang beriman pakai kata-kata itu sesuai firman, sehingga kalau sesuai firman Tuhan, indah hasilnya, saudaraku. Hasilnya indah. Tapi kalau tidak sesuai firman, itu sia-sia. Tampaknya baik, wah nasihatnya baik, tapi hati-hati. Yang paling baik adalah kebenaran firman Tuhan. Sempurna. Kita menasihatkan, janganlah takut, karena akulah Allahmu. Janganlah bimbang, karena akulah sertamu. Itu dalam Yesaya 41 ayat 10. Aku memapah engkau, lagi menolong engkau. Aku menana engkau dengan tangan kanan kebenaranku. Itu kalimat firman. Jangan takut, akulah Allahmu. Kalau manusia,
Jangan takut, ada aku di sini. Aku punya uang banyak. Sia-sia. Pada waktu diambil, nyawanya habis. Loh, katanya mau nolong. Iya, meninggal orangnya. Sia-sia. Apa yang diucapkan sia-sia. Tapi kalau diucapkan, jangan takut, ada Tuhan Yesus beserta engkau. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Jadi ucapan manusia itu sia-sia, saudaraku, sia-sia. Tapi ucapan firman Tuhan di dalam hidup orang percaya, ini powerful, ini berkuasa, ini tidak pernah sia-sia. Apa yang firman Tuhan sudah diberitakan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan sudah diberitakan, itu akan segera berlari. Itu di dalam Mazmur. Saya dapat lagi, saudaraku ya. Mazmur 147 ya, ayat yang ke 18. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ayat 15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dan dengan segera firman-Nya berlari. Firman-Nya kita sampaikan. Di sini memang konteksnya di Allah, ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Tapi juga umatnya yang menyampaikan perintah Tuhan ke bumi. Ini firman dengan segera berlari. Gak sia-sia. Tapi kalau kita mengucapkan perkataan pujangga-pujangga, perkataan-perkataan psikolog, perkataan-perkataan manusia oleh kepintaran manusia, itu bisa sia-sia. Itu terbatas. Sudah kanker stadium 4, sudah dokter mengatakan sudah kasih makan enak, sudah nggak ada harapan. Itu ucapan manusia. Tapi kalau firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Percaya dengan iman. Dan saudara bisa saksikan sendiri. Saya bisa dengar sendiri. Saya bisa baca sendiri. Banyaknya kesaksian-kesaksian. Orang-orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Apa yang dokter katakan nggak bisa, tapi Tuhan Yesus bisa. Apa yang orang-orang bijaksana katakan, wah kamu nggak bisa ini. Secara akal, mungkin ahli-ahli ekonomi, nggak mungkin, perusahaanmu pasti bangkrut. Tapi kalau Tuhan bilang apa? Aku akan tolong engkau. Perusahaan kita tidak akan bangkrut. Ini konsep yang Allah mau ajarkan pada ayat 7. Orang bijaksana, orang berpengertian itu sia-sia. Sia-sia. Utamakan Tuhan. Pakai firman Tuhan. Karena itulah firman ya dan amin dan berkuasa. Ya, firman-Nya segera berlari. Menyampaikan firman-Nya dan firman-Nya segera berlari, tak kembali sia-sia, maju. Ada lagi tidak kembali sia-sia, itu juga di dalam Yesaya, saudaraku. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dahsyat ya firman Tuhan ini ya. Dahsyat, saudaraku. Saya bangga, saya bisa mengerti firman Tuhan. Saya bangga, ini firman. Saya mengerti matematika, saya mengerti fisika, karena dulu saya jurusan ilmu pengetahuan alam. Saya masuk teknik industri, saya belajar matematika, saya mengerti ekonomi, jurnal-jurnal, neraca saldo, laporan laba rugi. Wah, itu rasanya berguna, memang berguna. Dipakai untuk pekerjaan saya saat ini sangat berguna. Tetapi yang lebih
dari itu yang saya banggakan adalah saya mengenal firman Tuhan, mengenal Allah, persekutuan dengan kematian kebangkitannya. Itu yang saya banggakan. Saya bersyukur saya bisa belajar sampai tingkat universitas. Tapi saya lebih bangga karena saya punya firman Tuhan dalam hidup saya. Ini yang menuntun saya. Saat ekonomi itu, pakar-pakar ekonomi, pengertian ekonomi saya sudah berhenti terbatas. Pasti rugi, pasti tidak bisa bayar, pasti tidak bisa jalan. Firman Tuhan yang menolong saya. Saat firman Tuhan mengatakan, jalani. Saya jalani dan berhasil. Masa pandemi ini, perusahaan, aduh rasanya berat, suruh. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Filipi 4 ayat 13. Dan saya pegang janji ini. Dan sampai September ini, perusahaan tetap jalan baik. Perusahaan tetap jalan baik. Kenapa? Apakah saya nggak mampu? Apakah saya mampu? Bukan. Saya nggak mampu. Tapi firman Tuhan yang memampukan saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ini lagu yang dahsyat, lagu dari Filipi 4 ayat 13. Oleh karena itu kalau bikin lagu-lagu rohani, cari ayatnya. Karena kalau kita pakai pengertian manusia, itu sia-sia. Tapi kalau kita cocok dengan firman Tuhan, itu yang membebaskan manusia. Itu yang menguatkan manusia. Itu yang berkuasa membuat jalan yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan pemikiran-pemikiran, kebijaksanaan kita, pengertian kita. Tapi andalkan firman. Memang kita diberi manusia, diberi otak oleh Tuhan. Manusia ini harus berpikir. Betul. Tapi saya katakan jangan andalkan itu. Karena kalau andalkan itu terbatas. Ini sia-sia. Ini sia-sia. Sakit, andalkan dokter. Boleh kita pergi dokter, boleh. Tapi jangan andalkan dokter. Aku harus pergi ke profesor itu. Kalau enggak, aku enggak mungkin sembuh. Loh, ada kalimat seperti itu. Kalau kita mungkin enggak punya uang untuk pergi profesor itu, kita mungkin cuma bisa pergi puskesmas. Tapi saat kita doa, oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Sembuh. Berapa banyak orang-orang yang punya uang, berobat ke luar negeri, ke Singapura, ke Amerika mungkin. Oke, tidak salah dia punya uang. Dokternya memang katanya lebih, saya nggak pernah berobat di luar negeri, seru. Katanya lebih bagus, kemajuan teknologinya lebih bagus, ya saya akui. Mereka negara-negara maju. Tapi berapa banyak yang berakhir meninggal di sana? Berapa banyak? Tapi dengan sakit yang sama, cuman berobat di puskesmas. Siapa? Juga sembuh. Siapa? Karena umur di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Enggak. Oleh karena itu jangan harap dokter, harap Tuhan, ya. Nah, dikatakan di sini pada hari itu semua yang hebat-hebat menjadi tidak berarti. Apa macam-macam hari vonis itu? Saya katakan ada 4 macam vonis pada hari itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam dosa, ada 4 vonis. Yang pertama, hari hukuman Tuhan secara pribadi. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Semua orang berdosa, ada waktunya Tuhan. Jika tidak bertobat, maka hukuman Tuhan akan turun. Itu di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 16. Apa yang dibangga-banggakan itu berakhir dengan malu. Misalnya, tampak sangat bijaksana, tetapi saat ketahuan korupsi, semua reputasinya hancur. Loh, ini kan bijaksana sekali. Say no to korupsi. Saya akan basmi habis korupsi. Ternyata setelah berlangsung beberapa waktu, loh, kok pakai baju rompi kuning masuk KPK? Korupsi apa? Loh, kok bisa?
Apa yang diomongkan sia-sia dong. Iya. Iya, itu orang bijaksana dalam dunia. Oleh karena itu jangan main-main dalam dosa. Kemudian ditutupi dengan perbuatan baik. Pada hari itu, yaitu hari vonis hukuman Tuhan turun, semua menjadi sia-sia dan memalukan. Ini hari hukuman Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu jangan simpan dosa. Jangan simpan dosa. Ada salah, cepat bertobat. Akui kesalahan. Kalau kita salah dengan orang, akui kesalahan kita. Kalau kita salah dengan orang tua, kita akui. Setelah kita ngakui dengan Tuhan, ngakui dengan manusia. Jangan bertobat tok sama Tuhan tapi sama manusia nggak minta ampun. Jangan. Kalau kita berbuat salah, kita merugikan, kita mungkin ngambil uang orang, ya kembalikan. Walaupun mungkin nggak punya saat ini, cicil. Ada etikat baik, cicil. Itu kita bisa memperbaiki diri. Hari hukuman Tuhan. Kalau kita nggak bertobat, hari hukuman Tuhan secara pribadi akan tiba. Dan itu akan sangat menyedihkan, memalukan, merugikan kita. Kedua, hari vonis kematian. Pengkhotbah 5 ayat 14, Ibrani 9 ayat 27, Mazmur 49 ayat 7 sampai 12. Jika dihukum Tuhan, itu baik. Senang, saudara. Kenapa? Karena masih ada kesempatan untuk bertobat. Yang poin pertama ini hari hukuman Tuhan secara pribadi, itu bersyukurlah karena masih punya kesempatan bertobat. Tapi jika hal itu poin pertama disia-siakan, tetap keras hati, maka ada hari vonis itu, yaitu hari kematian. Maka penghakiman Tuhan akan berlangsung. Manusia tidak dapat mengelak atau membayar dengan kekayaannya sebagai ganti nyawanya. Hari kematian adalah hari vonis mutlak. Masuk surga atau neraka, tidak ada reinkarnasi. Dan semua yang dibanggakan akan ditinggal menjadi sia-sia, saudaraku. Kenapa? Karena sampai dikubur, pengertian, kebijaksanaan, kekayaan, kedudukan tidak dibawa masuk ke alam roh sampai ke kubur dan sia-sia. Apa yang kita bangga-banggakan, kalau kita tidak di dalam Tuhan, berakhir dalam kubur dan itu sia-sia. Masuk dalam neraka kekal. Apa gunanya? Lazarus miskin dan masuk surga di pangkuan Abraham. Orang kaya bisa makan enak. Cuma berapa tahun sih kita jadi orang kaya? 80 tahun mungkin kita sampai umur 80 tahun kita lahir sudah jadi orang kaya mungkin. 80 tahun. Tapi selebihnya masuk neraka, kekal di neraka. Dan itu pangkat miliar tahun. Berapa itu? Kekal. Tapi Lazarus berapa tahun sih? Ya kalau sakit-sakitan begitu ya mungkin 40-50 tahun sudah meninggal. Atau mungkin mati muda. Karena nggak higienis. Bisa saja. Ini saya kira-kira. Tapi selebihnya di sorga. Pangkat miliar tahun. Kekal di sorga. Nah, buat apa? Kita bangga-banggakan kepintaran, kedudukan, kekayaan kita. Kalau nggak ada Yesus. Pada saat hari kematian, vonis itu tiba, habis. Ya, ketiga, hari hukuman Tuhan secara global tahap pertama. Apa artinya? Inilah peristiwa pengangkatan, yaitu orang-orang yang berharga di mata Tuhan diambil. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Sedangkan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, walaupun dibungkus dengan kegemilangan dunia, tidak akan terangkat. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini orang beriman loh. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya sudah mengusir setan demi namamu. Saya sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Wah, ini hamba Tuhan besar ini. Punya karunia-karunia seperti ini. Tapi karena hidupnya dalam dosa, yang dia menutupi dengan, wah, saya pemimpin, saya worship leader, yang punya pengikut banyak. Di Instagram saya pengikutnya banyak. Wah, diagung-agungkan, dielulukan. Dia tutupi itu dengan dosa-dosanya. Pada waktu sangkakal dibunyikan, loh, kok gak terangkat? Iya,
Gak terangkat. Apa yang dibangga-banggakan itu sia-sia. Sia-sia. Orang-orang yang ketinggalan, masih ada sisa satu kali kesempatan. Itu di poin keempat nanti, yaitu zaman antikris. Oh belum ya. Masih di poin 3. Masih ada sisa satu kali kesempatan, yaitu masuk zaman antikris dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Siksaan, disiksa sampai mati. Matius 24 ayat 21. Nah, kesempatannya harus dibayar dengan darahnya sendiri. Tapi akhirnya cuma mendapat jubah putih. Dahulu jubahnya kotor akibat dosa. Sekarang mendapatkan jubah putih. Cuman itu aja. Cuman lambang itu aja. Dan daun palem. Daun palem ini sekedar menang. Itu ya. Wahyu 7 ayat 9. Ya cuman menang atas dosa gitu aja. Gak ada pahalanya. Gundul. Tapi masih lebih baik. Masih lebih baik daripada masuk neraka. Tapi jika tetap keras hati, ikut antikris, maka vonis pada hari itu, yaitu perang Harmagedon. Orang-orang yang pengikut antikris mati pada akhirnya. Wahyu 19 ayat 21. Ini. Jadi jangan main-main. Wah, aku masih sungguh-sungguh dalam Tuhan kok, tapi bercabang hati. Ke gereja rajin, tapi berzina rajin. Pada waktu bunyi sangkakala, kita ketinggalan. Kalau ketinggalan, kita harus bayar dengan darah sendiri. Siksaannya dahsyat. Tapi kalau ikut antikris juga, vonis pada hari itu, perang Harmagedon, binasa kekal di neraka. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Dan poin terakhir, vonis hari hukuman Tuhan secara global tahap kedua. Ini vonis hukuman pada akhir 3,5 tahun kedua, yaitu minggu ke-70 Daniel, 3,5 tahun kedua, di mana orang-orang fasik yang keras hati dalam dosa dibunuh. Wahyu 19 ayat 21. Suatu akhir yang tragis dari orang-orang fasik yang hanya menuruti hawa nafsunya sendiri. Semua kemegahannya tidak ada artinya pada hari itu. Semua yang dia bangga-banggakan lenyap. Jadi 4 vonis hukuman Tuhan. Pertama, hukuman secara pribadi, masih bersyukur, dibongkar dosanya sehingga malu, reputasinya hancur, tapi masih ada kesempatan bertobat. Tapi kalau keras hati, hari kematian, masuk neraka. Dan 2 yang terakhir, kalau kita masih hidup, masih belum dibongkar, pada waktu pengangkatan dibunyikan, kita ketinggalan. Kalau ketinggalan, ikut zaman antikris. Kalau mau masuk surga, bayar dengan darah sendiri. Dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Siksaan dahsyat. Disiksa sampai mati, baru masuk surga. Tapi kalau tidak bertobat, poin terakhir, pengikut-pengikut antikris semuanya akan dibinasakan pada hari itu. Pada hari perang Harmagedon, semuanya mati semua. Binasa kekal di neraka. Dan semua kemegahannya tidak ada artinya. Sekian. Ini pernyataan firman Tuhan yang dahsyat. Jangan kita memegahkan diri dengan orang-orang kebijaksanaan kita, pengertian kita. Pada saat vonis itu turun, orang-orang bijaksana, orang-orang pengertian dilenyapkan, keluar. Tidak ada artinya. Semua kegemilangannya hancur. Coba kita periksa diri. Apakah kita ada andalkan kekuatan sendiri? Kalau ada, bertobat, pakai firman Tuhan. Menjadi tempat utama, menjadi prioritas hidup kita, menjadi falsafah hidup kita, satu-satunya dan yang utama. Tidak ada yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.